Satu berhasil, yang lain ditinggalkan. Nanti ketika dia berhasil, sesudahnya dia merasa kosong karena nggak ada temennya gitu. Halo Romo. Hai Romo. Dalam Amsal dituliskan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Dari Amsal 29 ayat 17. Tetapi apakah begitu mudahnya kita juga dapat mengasuh anak-anak kita, terutama anak-anak yang ambisius? Kali ini kita akan membahas soal ambisius. Ambisius berasal dari kata ambisi. Ambisi itu kalau mau dikatakan adalah greget semangat. Orang-orang yang hidup di dunia ini harus mempunyai ambisi agar dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan penuh semangat, termotivasi, terdorong untuk mensukseskan apa yang diinginkannya. Jadi ambisi bukan sesuatu yang jelek. Ambisi adalah sesuatu yang baik. Tetapi dengan tambahan ius menjadi ambisius, maka seluruh gerak hidupnya atau seluruh gerak seseorang diatur oleh ambisinya dan hanya itu satu-satunya. Sehingga dia tidak mempunyai waktu yang lain lagi untuk membahas atau juga menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang di luar kata ambisi itu. Jadi kalau kita merawat anak-anak yang ambisius, apakah anak-anak kita dapat menjadi pribadi yang baik atau tidak? Tergantung dari bagaimana kita juga merawat mereka, mendampingi mereka dengan kata-kata atau mendidik mereka yang sebenarnya masih dalam tahap pertumbuhan itu. Nah, anak-anak yang berada dalam usia sekolah, terutama anak-anak yang pintar atau setengah pintar, dalam arti setengah pintar ini sebetulnya semua pandai ya. Tetapi dalam hal akademis kan ada yang pintar, ada juga yang tidak terlalu pintar tetapi cukup-cukup ya. Dan anak-anak ini tidak jarang juga dilanda pengalaman menjadi pribadi yang ambisius. Bagaimana kita bisa menangani pribadi ini? Kalau seorang anak ambisius, maka dia akan terdorong terus untuk melakukan dengan cara apapun juga agar cita-cita dan tujuannya dapat tercapai. Cita-cita serta tujuan ini dapat dicapai dengan cara yang positif dan juga dengan cara yang negatif. Dengan cara yang positif tentu saja melalui belajar, mengingat, lalu juga melalui usaha, les, atau mungkin juga mengambil kursus ini, kursus itu, dan juga mungkin juga mengulang, mengerjakan PR yang kita tahu itu pasti positif. Tetapi seorang yang ambisius tidak hanya menempuh dengan cara yang positif, tetapi menempuh segala cara termasuk dengan cara negatif. Entah itu dengan cara mencontek, entah itu dengan cara menyogok, entah itu dengan banyak macam cara yang kita tidak tahu lagi sesuai dengan zaman yang dilakukan oleh anak-anak untuk melakukan penyalahgunaan dalam belajar atau dalam meraih cita-cita atau meraih apa yang diinginkan atau meraih goalnya di dalam hidup mereka. Apakah ini sesuatu yang buruk? Iya, karena sikap ambisius ini akan terus dikembangkan bukan hanya ketika anak-anak berada dalam situasi belajar. Kalau ambisius ini menjadi suatu sikap yang mendasar yang mereka punya dan akan dibawa sampai tua, maka seorang akan mudah terkena depresi, akan mudah terkena penyakit-penyakit jiwa ya. Meskipun namanya penyakit jiwa tapi bisa ringan dan bisa berat. Misalnya penyakit jiwa itu apa? Ya, yang paling berat adalah depresi atau keinginan untuk bunuh diri atau mungkin juga keinginan untuk membalas dendam atau keinginan untuk menghancurkan diri karena merasa tidak puas atau menyalahkan diri sendiri. Nah, ambisius ini melanda banyak anak ya, karena mungkin tuntutan dari sekolah, tuntutan akademis, atau bahkan terutama yang lebih banyak justru tuntutan dari para orang tua. Saya mengatakan tadi, ambisi yang positif. Ambisi yang positif dapat membuat anak menghasilkan sesuatu yang terbaik, karena dia akan mempunyai atau mengembangkan sikap ulet, tekun, sehingga dia bisa belajar dengan baik dan kemudian dia menempuh prosesnya dengan baik. Nah, saya mau mengatakan bahwa sebetulnya ambisi yang baik dan positif ini juga menghargai proses.
biasanya mereka akan tahu bahwa untuk menghasilkan suatu taraf tertentu atau misalnya menghasilkan satu nilai tertentu, dia harus mengusahakan ini. Kalau misalnya dia belajar 2 jam, dia hanya bisa mendapatkan 7. Kalau dia belajar 3 jam, dia bisa mendapatkan 8,5. Kalau dia menambah sedikit lagi ditambah dengan ketekunan mengerjakan PR dan latihan, dia bisa mendapatkan nilai 100 atau minimal 95. Maka anak ini akan menjadi ambisi, mengembangkan ambisinya untuk belajar lebih banyak. Dan itu adalah sesuatu yang baik dan sehat. Belajar lebih banyak tidak juga berarti kebanyakan. Kalau belajar kebanyakan atau sampai memforsir diri, ini sudah masuk ke dalam tahap ambisius. Bagaimana kita bisa membedakan antara yang ambisius dengan yang punya ambisi biasa? Nah, kita lihat dari usaha mereka. Anak-anak mempunyai kapasitas tertentu untuk belajar. Kalau dia kelihatan enjoy dalam belajar, dia tetap gembira, dia menghabiskan waktu untuk belajar dengan baik, maka pasti dia tidak mengalami pengalaman ambisius. Tetapi kalau dia sangat ambisius, udah ambisius pakai sangat lagi, itu artinya dia mengusahakan sungguh karena sebetulnya tujuannya adalah pada hasil. Tujuannya bukan pada proses. Biasanya anak-anak yang ambisius ini berorientasi pada hasil, dan itu menjadi satu-satunya tujuan. Nah, kita sebagai orang tua bisa mengusahakan agar anak-anak tidak ambisius, tetapi tetap menjamin ambisinya yang sehat. Bagaimana menjamin ambisinya yang sehat? Kita harus mengembangkan dan menyarankan kepada mereka untuk tetap mengembangkan sportivitas dalam belajar, supaya tidak mencontek atau tidak menyalin, atau mungkin juga tidak plagiarisme, misalnya dengan menyunting dari tempat lain tanpa izin, atau kalau sekarang karena online ya kan, sambil tidak dilihat lalu bisa kelihatan menggunakan sarana-sarana elektronik yang sangat memudahkan anak-anak untuk cheating ya, atau untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, kita sarankan kepada mereka atau kita diskusikan belajar dengan menggunakan sistem yang sehat, sistem yang positif. Yang kedua, ajari anak untuk memanfaatkan proses sebagai proses belajar juga. Jadi proses pada saat meraih sesuatu atau proses pada saat meraih nilai atau hasil, itu adalah proses pembelajaran yang harus dikembangkan oleh anak-anak kita. Jangan sampai mereka hanya orientasi kepada hasil. Untuk itu, kita perlu berkali-kali memuji mereka bukan hanya dari hasilnya. Memuji mereka bukan hanya dari nilainya, bagus kamu dapat nilai 100, bagus kamu 95, bukan. Tetapi yang kita katakan bagus itu adalah bagus kamu bisa rajin, bagus kamu bisa tepat waktu belajarnya, bagus kamu bisa tetap menyempatkan dengan tekun proses belajarnya. Papa senang atau mama senang kamu bisa belajar dengan tekun dan baik dengan schedule yang baik. Itu yang menurut papa dan mama adalah suatu hal yang baik. Demikian kita bisa mengajari mereka untuk bersikap lebih bijaksana, dan dengan demikian mereka akan atau tidak akan menjadi ambisius. Secara umum, bagaimana kita dapat membimbing anak untuk menghargai proses? Yang pertama adalah menghargai proses yang dilakukannya itu dengan cara verbal. Misalnya dengan mengatakan, kamu rajin. Katakan itu dengan, jangan dibatin saja. Jangan dijadikan, dia juga udah tahu, seneng. Mungkin selain itu juga bisa dilakukan dengan nonverbal. Misalnya karena rajin lalu dibuatkan masakan yang dia suka. Dan itu dilakukan dengan perkataan juga, nih kamu rajin sih, jadi dikasih ini. Atau mungkin pada saat kenaikan kelas ya, hasil berapapun tetapi ditempuh dengan proses yang tadi bagus dengan ambisi yang sehat, maka kita bisa memberi hadiah kepadanya juga. Dan juga sering mengajak berdiskusi mengenai prestasi apa yang ingin dia capai. Jadi kalau kita membuat mereka itu ambisinya sehat, kita tanya, kamu tuh prestasinya pengen seperti apa? Kamu ingin kayak apa? Kamu ingin berhasil tuh seperti apa? Nah, kita bisa melihat di situ apakah anak kita ini ambisius
atau realistis tetapi penuh dengan keuletan. Jadi ambisinya tidak hilang, tetapi dia tidak ambisius. Jadi kalau misalnya kita tanya, aku pengen jadi juara 2, terus kamu sekarang ini nilainya bagus nggak misalnya? Nilai aku sih lumayan. Nah, kalau lumayan, terus PR-PR-nya bagus nggak? PR-PR-ku sih juga udah aku kerjain kok dengan baik. Oke. Terus pelajaran-pelajaran yang nggak pakai nilai kira-kira bisa bagus nggak? Ya, kalau olahraga aku nggak terlalu, tapi aku bisa sih ngikutin. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut kamu, kalau pakai cara biasa kamu belajar tekun ya, tekun loh, nggak maksa loh, tapi bener-bener rajin loh, kamu bisa nggak jadi juara 2? Nah, misalnya kayak gitu. Ini kamu bilang tadi juara 2, jangan kita tentukan. Jangan kita yang bilang, bisa nggak jadi juara 2, bisa nggak jadi juara 1. Nah, yang menentukan harus dia. Jadi diskusi ini adalah diskusi yang sebetulnya lebih pada pendampingan apa yang ingin kita ketahui tentang isi dalam hati atau pikiran si anak. Sehingga si anak merasa bahwa dirinya tidak dipaksa juga gitu. Karena dia memahami kekuatan dan juga hasil yang akan dicapai, maka akan berkurang juga stresnya gitu ya. Lalu ajak anak juga berdiskusi kalau dia mengalami kegagalan. Kegagalan ini yang sering memacu ambisiusnya ya. Kalau dia ini gagal dan tidak pernah dibahas, maka kegagalan itu akan dibahas dengan satu sikap yang ambisius. Dari ekstrem kiri menjadi ekstrem kanan. Dari yang tidak berdaya menjadi sangat-sangat rajin, tetapi itu bisa menghabiskan energi dan membuat anak menjadi tidak bahagia. Tanya, kenapa kamu gagal? Ya kemarin aku PR-nya salah. Kenapa kamu bisa salah? Apa kurang bukunya? Atau salah buku? Atau salah apa? Kalau misalnya dia mengalami kegagalan, toh kegagalan itu sudah terjadi. Jadi kita dengan bijaksana mengatakan jangan diulang. Kalau yang masih bisa kamu ubah, ya kamu ubah. Dengan begitu, diskusi ini saja sudah meredam kemarahan si anak atas dirinya sendiri. Sehingga dia tidak sampai menjadi ambisius. Lalu kita juga bisa menerapkan disiplin dengan penuh kasih sayang ya. Sepakat dengan aturan bersama harus dibuat. Kadang-kadang orang tua gagalnya ini karena takut anaknya ambisius justru membuat anaknya menjadi semakin loose gitu atau semakin longgar. Nah, ini juga tidak menerapkan disiplin. Tetapi disiplin yang sehat adalah anak tahu kapan dia harus belajar dan kapan dia harus berhenti. Orang tua memberitahu kepada si anak, mendiskusikan mengenai aturan ini, dan aturan ini harus dipenuhi. Aturan ini tidak boleh dilanggar untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi menjadi fleksibel juga. Misalnya kalau kita katakan tadi ya, disiplin yang penuh kasih. Seandainya suatu ketika harus ada saudara yang sakit dan harus mengantar, harus apa, atau nggak bisa memenuhi kewajiban itu, maka dia boleh dalam tanda petik melanggar peraturan bersama. Yang kemudian juga adalah berikan sebanyak mungkin pengalaman untuk anak bersosialisasi dengan teman sebaya. Anak-anak yang ambisius ini kadang-kadang tidak atau kurang semangat atau kemampuan relasinya dengan sesamanya ya. Sehingga dia tidak lagi punya kesempatan untuk berkomunikasi, lalu tidak dapat mengembangkan kemampuan interaksinya dengan sesama temannya atau dengan peer groupnya, sehingga yang satu berhasil, yang lain ditinggalkan. Nanti ketika dia berhasil, sesudahnya dia merasa kosong karena nggak ada temennya gitu. Dan hidupnya nanti akan ditimpa oleh ambisi-ambisi baru yang tidak pernah akan habis-habisnya. Dan the last but not least, kita harus percaya bahwa anak-anak dibimbing oleh Tuhan juga. Maka ajak anak untuk berdoa sebelum belajar. Ini kadang-kadang yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang tua. Saya harus menyampaikan ini. Kalau untuk sekolah kayaknya udah satu-satunya. Untuk Tuhan udah enggak. Padahal Anda tahu bahwa anak itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kemampuannya pun akan dipantau dan juga disertai oleh Tuhan. Maka para orang tua yang baik akan mengajarkan selain itu juga untuk anak berdoa. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kamu. Ini merupakan alternatif spiritual yang menjadi alternatif psikologis juga sehingga anak tetap bahagia. Semoga
tips kecil ini dan juga inspirasi dan diskusi kita mengenai anak yang ambisius dan anak yang punya ambisi yang sehat dapat membantu kita mendampingi anak tetap bahagia, tetap berprestasi, dan Anda tidak kehilangan cinta dan mereka tidak kehilangan situasi yang menarik yang membuat mereka tetap bisa belajar dengan baik dan menikmati hidupnya bersama juga dengan teman-teman dan keluarganya. Tuhan memberkati, salam.